Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami hormati segenap anggota PP Muhammadiyah, Ketua Umum dan anggota pimpinan Pusat Aisyah, para ketua dan anggota organisasi otonom pimpinan Pusat Muhammadiyah atau tingkat pusat, ketua dan anggota Majelis Lembaga dan Biro Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, para sesepuh Muhammadiyah dan Aisyah, rektor dan segenap sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta para hadirin yang kami muliakan, yang mohon maaf tidak bisa kami sapa satu persatu. Alhamdulillah, hari ini kita hadir di Sportorium UMY untuk melaksanakan silaturahmi pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dari tahun ke tahun biasanya kita selenggarakan pada hari pertama Idul Fitri di kantor BP Muhammadiyah. Tetapi sejak tahun ini, karena sering tidak bisa semua anggota PP Muhammadiyah hadir karena bertugas sebagai khatib di berbagai tempat dan karena juga persoalan teknis, maka kita laksanakan pada hari setelahnya, yang hari ini jatuh pada tanggal 30 April 2024 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, agar kita semua dapat melaksanakan dan hadir secara lebih rileks dan sekaligus juga lebih bisa menyempatkan semuanya hadir. Saya tidak perlu lagi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum karena tadi sudah kita laksanakan semuanya. Biarpun saya ucapkan juga. Mudah-mudahan puasa Idul Fitri dan seluruh amal ibadah kita selama 1 bulan dan 1 hari di awal Syawal diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bersilaturahmi yang semula ingin ringan tetapi berat juga. Tadi Pak Syamsul telah menyampaikan silaturahmi hikmah Idul Fitri dengan menyajikan penjelasan tentang kalender Islam global unifikasi. Sengaja kami mintakan agar ada pemahaman yang sama, atau setidaknya kita lebih memahami apa yang selama ini kita suarakan terus-menerus, agar seluruh dunia Islam memiliki satu kalender global, yakni kalender Islam global unifikasi, sebagai jalan untuk mempersatukan umat Islam di dalam memasuki tanggal dan tahun baru berbasis pada kalender, dan sekaligus juga mengurangi perbedaan-perbedaan yang ternyata selalu ada dampaknya dan tidak semuanya
kita kendalikan. Tetapi tentu semuanya juga memerlukan silaturahmi yang panjang untuk sampai pada terwujudnya kalender global ini. Tetapi kita tidak boleh kehilangan harapan. 1 abad yang lalu ketika Kiai Dahlan menggagas arah kiblat yang tepat berbasis pada syariat dan ilmu falak juga susah untuk diterima. Tetapi saat ini kita semua sudah melaksanakan arah kiblat yang benar itu. Bahkan Kementerian Agama mengeluarkan sertifikasi bagi masjid-masjid agar arah kiblatnya sesuai dengan seperti yang dulu diusulkan dan digagas oleh Kiai Dahlan. Siapa tahu juga 100 tahun kemudian bahwa kalender Islam global itu terwujud setelah yang ada di ruangan ini semuanya berada di alam kubur. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, saya diminta untuk menyampaikan hikmah silaturahmi. Tadi sebenarnya juga kita sudah menerima hikmah itu, maka saya secara singkat nanti akan mencoba menarik makna silaturahmi dalam konteks yang lebih mendalam dan luas, tidak sekadar mempertautkan persaudaraan sebagaimana akar kata itu silah warahmi, yang bersifat relasi sosial biasa dalam bentuk salam-salaman, saling memaafkan, acara-acara seremonial termasuk hari ini. Tetapi bagaimana kita menarik makna ini pertama dalam relasi sosial yang lebih luas untuk membangun kehidupan kita yang lebih berkeadaban dan lebih berkemajuan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, kita sudah tahu semua makna silaturahmi, yakni mempertautkan persaudaraan. Allah bahkan menisbahkan dirinya pada Ar-Rahmi. Anar-Rahman, kata Allah dalam hadis qudsinya, wa anna khalaqtu rahima wa saqaqtu laha min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu. Aku adalah sang pengasih dan aku ciptakan sifat kasih sayang, dan aku ambil kasih sayang itu dari namaku. Barang siapa yang mempertautkannya, aku pun akan menghubungkannya. Dan siapa yang memutuskannya, aku pun memutuskannya. Kalau kita tarik pertama di dalam kehidupan kemanusiaan kita yang universal dan dalam relasi kita dengan alam semesta, kita memperoleh 2 kategori dalam menarik garis silaturahmi itu. Pertama, pada dimensi hukum-hukum Allah yang kauniyah, di mana Allah menciptakan langit, bumi, bulan, dan seluruh galaksi dan lingkungan semesta yang Dia ciptakan dengan pasti. Kita selalu mendengar teman-teman tarzih membacakan surat Yunus ayat 5. Huwaladzi ja'ala samsa diya'a wal qamara nura
wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab ila akhir. Allah menciptakan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Disebut bercahaya kata Pak Oman dan Pak Samsul karena sinar atau cahaya bulan adalah pantulan dari matahari. Dan kami tetapkan manazila tempat-tempatnya supaya kamu mengetahui hitungan tahun dan hisab. Dan Dia ciptakan semuanya itu dengan hak. Dan itulah tanda bagi mereka yang berilmu. Silaturahmi itu dapat kita tarik pada bagaimana kita memandang kesatuan alam ciptaan Tuhan. Pertama untuk sampai pada titik tauhid. Keyakinan kita pada keesaan Tuhan yang Allah ciptakan alam semesta ini dari kekuasaannya untuk kita mentasyakuri dan sekaligus juga memanfaatkan seluruh ciptaannya dengan sebaik-baiknya sebagai khalifatu fil ardh dan sebagai Abdullah. Kalau Muhammadiyah atau karena itu Muhammadiyah, kenapa melakukan usaha mencari solusi dari perbedaan yang sering terjadi soal penanggalan awal baru Ramadan, Idul Fitri dan Zulhijjah pada kalender Islam global unifikasi, sesungguhnya itu juga merupakan semangat kita untuk bersilaturahmi, yakni menyatukan satu kalender yang berlaku untuk semua kaum muslimin di mana kelahiran tanggal-tanggal baru itu punya dimensi ibadah. Dan sekaligus juga mencari penyelesaian dari perbedaan-perbedaan itu. Jadi kalau Pak Syamsul dan kawan-kawan dan kita semua terus menggelorakan ini, maka ini bentuk dari silaturahmi. Dan caranya pun harus terus dengan cara silaturahmi, yakni memperkenalkan pemikiran-pemikiran ini dengan semangat kasih sayang, dengan semangat hikmah, mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, disertai dengan keyakinan suatu saat bahwa itu akan terwujud. Jadi disinilah pentingnya kita menarik garis silaturahmi ini pada titik yang lebih luas. Jika kita dan saudara-saudara dari berbagai kalangan muslim selama ini selalu menggelorakan ukhuwah insaniyah, ukhuwah basariyah, atau persaudaraan semesta atau universal, sesungguhnya kalau kita ingin mewujudkan itu, terimalah sistem kalender Islam global itu sebagai wujud dari ukhuwah basyariyah dan ukhuwah insaniyah. Bahkan kalau kita ingin wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan mengekspor Islam yang rahmatan lil alamin, ya satu di antara agendanya adalah mewujudkan kalender Islam global unifikasi. Dan itu pekerjaan yang tidak mudah. Kenapa? Karena pertama, perbedaan yang menyangkut awal Ramadan, awal Syawal atau Idul Fitri dan Zulhijjah, ada dimensi ibadah,
dan ada dimensi hukum kauniyah, itu masalahnya. Dalam pandangan saya, dimensi ikhtilaf yang bersifat ibadah itu mudah kita kompromikan. Seperti kita sekarang sudah terbiasa tarawih, ada yang 11, ada yang 23. Biarpun kita yakin betul bahwa yang paling razih, paling sahih itu yang 11. Tetapi kita bisa menghormati yang 23. Dan juga sebaliknya, dan itu perlu proses panjang. Dan kompromi bisa terjadi dengan cara seperti itu. Tetapi kita agak susah berkompromi ketika menyangkut peredaran bumi, bulan, matahari yang semuanya pasti, absolut, dan eksak. Tadi Pak Samsul dengan bagus menyampaikan, dan itulah cara Muhammadiyah. Secara ibadah memang dua-duanya benar, dan ijtihad itu kalau salah dapat 1, kalau benar dapat 2. Tetapi bagaimana generasi baru dan ilmu pengetahuan bisa menerima bahwa tanggal baru 1 Syawal di tubuh umat Islam dunia kok ada 2. Padahal langit, bumi, bulan, dan matahari beredar pasti. Saya sering dengan sederhana, terbit matahari dan terbenamnya itu dia punya hukumnya sendiri. Tidak akan mengikuti tarjih mau berisbat atau bermusyawarah. Apakah kita ingin mengkonstruksi bahwa dia sudah surup atau belum, tapi dia punya kepastian terbit dan tenggelamnya. Disitulah kita terus menggelorakan hisab dan kalender Islam global sebagai satu kepastian kita menghitung hari, tanggal, dan tahun. Ini sekaligus juga agar meyakinkan warga Muhammadiyah yang mulai goyah. Kenapa sih tidak kompromi saja? Seperti tawaran Pak JK dulu. Kita pernah diketemukan, kata Pak JK, bisa enggak Muhammadiyah naik sedikit, yang lain turun sedikit. Kata Pak Adin, itu ala pembisnis, ala saudagar. Satu naik kayak kita tawar-menawar gitu. Kalau untuk yang lain bisa, tetapi kita susah karena menyangkut kepastian peredaran bulan, bumi, dan matahari yang tadi disebut wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Tapi kita harus sabar. Maka sabar pun harus kita lakukan ketika ada perbedaan dan kita dihujat, kita dikena persekusi verbal, bahkan ancaman, ya kita harus sabar sesabar Kiai Dahlan dan Nabi kita membawa risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan bereaksi berlebihan, mohon juga jangan jalan sendiri-sendiri. Muhammadiyah sudah punya garis, dimensi hukum, terus kita lakukan lewat jalur hukum. Hal-hal yang bersifat sosial kemanusiaan, tetap kita bangun silaturahmi. Emosi boleh seketika, tetapi jangan berlebihan. Kita memang punya marwah muru'ah, dignity, bahwa ketika ada pihak lain yang merendahkan kita, menghina kita, kita punya marwah. Tetapi
seperti ayat yang dibacakan tadi, ciri orang bertakwa itu salah satu di antaranya adalah wal kadiminal ghaid wal afina anin nas. Nah, ini penting ya, dan harus ada saatnya kita beralih ke isu lain, tetapi dimensi hukum tetap kita lakukan dan kita kawal. Karena ini urusan tertib sosial dan kepastian hukum. Yang kedua, kita ingin ada quantum leap, lompatan ke depan, bahwa dalam membaca ayat-ayat kauniyah sekaligus juga dimensi sosial kehidupan kita dan relasi dengan alam semesta itu meniscayakan kita Muhammadiyah untuk terus membangun kekuatan ilmu dan penguasaan teknologi sebagai bagian dari membangun peradaban. Bapak Ibu sekalian, dalam hadis yang selalu kita baca di saat ada orang meninggal, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin zariyatin aw ilmin aw waladin salihin yad'ulah aw ilmin yuntafa'u bih. Ketika anak cucu Adam meninggal, putus seluruh amalnya kecuali 3. 1, sedekah jariyah. Yang kedua, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Yang ketiga, ilmu yang dimanfaatkan. Dalam relasi yang bersifat sosial biasa, itu kita gunakan untuk mendorong kita agar sabar menghadapi musibah. Tetapi dalam proyeksi membangun kehidupan, hadis ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa tijarah kita dengan Allah, dan kalau kita ingin punya tiket ke surga, itu pertama simbolnya adalah sedekah jariyah. Apa? Ekonomi, kekayaan, aset, dan apa yang kita miliki. Jadi kalau Muhammadiyah ingin menjadi gerakan Islam yang membawa perjalanan umat manusia selamat dunia dan akhirat, bangun kekuatan ekonomi agar bisa sedekah jariyah, agar kita yadul ulya laisa yadus sufla. Yang kedua, anak soleh yang mendoakan orang tua adalah representasi dari sumber daya insani, sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang totalitas, utuh lahiriah jasmaniahnya, jiwa, pikiran, sikap dan tindakannya, bahkan peran kehidupannya menjadi khalifatul fil ardh dan sekaligus sebagai Abdullah. Maka Muhammadiyah harus terus menggerakkan lembaga-lembaga pendidikannya agar menjadi kekuatan membangun sumber daya manusia, termasuk keluarga-keluarga yang menjadi fokus, salah satu di antara fokus Aisyah, keluarga sakinah. Jadi kalau mau mengelola dan menguasai kehidupan, kuasai ekonomi. Yang kedua, kuasai sumber daya manusia. Yang ketiga, ilmu yang kita manfaatkan. Ilmu adalah kekuatan baru yang membuat Barat menjadi negara adidaya. Ilmu yang menjadikan Jepang, Tiongkok menjadi kekuatan adidaya. Indonesia masih perlu perjalanan panjang. Bersama kita ada Pak Muhajir, Menko PMK, yang satu di antaranya adalah punya tugas yang tidak ringan, yakni membangun sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Saya yakin Muhammadiyah harus berada di garda depan
baik, kita memang juga punya tanggung jawab agar mereka yang berilmu itu dia punya hikmah. Yu'til ilm wal hikmah, kan begitu. Banyak orang sekarang berilmu tapi minus hikmah, maka dia arogan, bahkan ilmunya tak mencerahkan jiwa dan pikiran serta tindakan. Bahkan bisa juga sebaliknya, ilmunya membuat dia bahlul. Ada kan orang yang kelihatan berilmu tetapi akhirnya kerdil. Maka pesan kami melawan orang yang jahil itu, ya di Al-Furqan itu, di surat Furqan kan, dengan sikap salama, jangan ikut-ikutan menjadi bahlul. Maka kalau kita ingin menguasai dunia, ya kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi hadis ini sesungguhnya hadis yang sangat futuristik, hadis yang tanadzar, yang membuat kita harus seperti itu membangun peradaban. Jadi dengan silaturahmi kita satukan kekuatan kolektif kita untuk membangun 3 potensi yang bisa menjadi peradaban maju. Yang berikutnya, Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, silaturahmi dalam konteks sosial kemanusiaan itu bisa kita jadikan sebagai pilar bukan hanya ruhania, tetapi juga jaring relasi sosial kita untuk membangun keadaban hidup yang lebih baik, sekaligus juga ya syukur jalan panjangnya adalah peradaban yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala itu selalu atau banyak sekali dalam Al-Qur'an memberikan atau memfirmankan ayat-ayatnya yang memerlukan perenungan yang luar biasa. Di satu pihak Allah berfirman, wa kana nasu ummatan wahidah. Di Al-Baqarah 183 kalau tidak salah. Bahwa Allah telah menciptakan manusia menjadi umat yang satu. Karena kan fi'il madhi, jadi sudah terjadi. Wa kana nasu ummatan wahidah. Tapi di ayat lain Allah juga berfirman, walau sya'allahu laja'alnakum ummatan wahidah. Andaikan Allah berkehendak, umat yang diciptakan satu itu bisa satu unity, bisa satu ketunggalan, tapi Allah tidak menghendaki. Walakin yudillu mayyasa wa yahdi mayyasa. Berarti dalam ketunggalan penciptaan dan umat wahidah itu ada pluralitas, ada keberagaman. Maka Tuhan kemudian mendeklarasikan Al-Hujurat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Apa makna yang bisa kita tarik dari sini? Satu, secara teologis, kita ini diciptakan menjadi umat yang satu. Tetapi secara historis dan sosiologis, Allah juga atas sunatullahnya menciptakan keragaman. Nah, keragaman dan kesatuan itu merupakan sunatullah. Maka saya mencoba menafsirkan, di samping hukum-hukum kauniyah tentang alam semesta yang pasti, dalam hukum-hukum sosial ada yang qat'i tapi juga banyak yang dzanni. Yang dzanninya jauh lebih banyak ketimbang yang qat'inya. Yang qat'i dalam relasi sosial apa? Laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda.
dan tidak ada di antara keduanya. Itu qat'i. Jadi kalau ada di antara keduanya, biarpun kemudian ilmu membenarkan, ini saya tahu bahwa ini pekerjaan ilmu yang dikonstruksi saja, lalu disebut konstruksi sosial. Lalu konstruksi sosial itu dikunci dengan kata paradigma seakan-akan mutlak benar. Sebenarnya tidak. Jadi kalau ada di antara itu adalah sesuatu yang tentu di luar sunatullah itu yang perlu penanganan khusus, tapi bukan untuk dieksplorasi menjadi sunatullah baru. Lalu syu'uba wa qabaila, nah itu kan, ini realitas yang dihadapi. Artinya kita kaum muslimin itu juga harus paham betul realitas yang plural, realitas yang majemuk, realitas yang beragam, termasuk dalam hal beragama. Sampaikan tadi disebut yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Di ayat lain am'amanu au kafaru. Dan kita tidak boleh merendahkan mereka yang kafir sekalipun, untuk menunjukkan bahwa kita punya keadaban. Disinilah Islam mengajarkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Nah, dalam konteks ini maka dampaknya apa? Ada sunatullah lain dalam relasi sosial kita sebagai manifestasi dari silaturahmi. Ada konflik, ada integrasi, ada harmoni, ada desintegrasi, dan itu sunatullah. Yang membuat itu bukan sunatullah adalah hal-hal detail dalam relasi sosial kita. Nah, hal-hal detail dalam realitas sosial kita itu adalah bahwa manusia itu punya kecenderungan untuk menyatu. Maka disebut homo sapiens. Tapi pada saat yang sama Tuhan memberikan semacam naluri di dalam diri kita itu, egoisme. Maka muncul egoisme jinsiah atau egoisme atau ananiah nafsiyah, ananiah individual. Secara individu, siapapun pernah salah, tapi manusia juga punya naluri ketika salah, sering tidak berusaha untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan itu, dan setelah itu jujur. Yang sering terjadi itu kan ketika salah itu lalu mencari pembenaran atas kesalahan. Sekaranglah yang terjadi. Sebenarnya Muhammadiyah simple. Kalau ada yang kemudian kemarin berbuat onar kepada kita, langsung saja tanpa kita minta dan menunggu reaksi, mohon maaf kami salah. Titik. Kami hilaf. Kami emosi dan itu tidak benar. Tapi mohon maaf jika kami salah. Salah aja pakai jika misalnya. Maksud kami sebenarnya ingin persatuan. Nah itu. Udah salah kok mencari pembenaran. Akhirnya apa? Berarti dia tidak ikhlas. Tidak jujur untuk mengakui kesalahan. Disitulah sumber masalah lalu terjadi konflik. Nah, silaturahmi harus menjadi jalan titik untuk bagaimana mengelola integrasi dan harmoni. Integrasi, harmoni, dan konflik. Disitulah Muhammadiyah harus makin matang, makin dewasa. Di satu pihak kita mendorong sedapat mungkin terjadi harmoni dan integrasi. Tapi ingat, harmoni dan integrasi total tidak pernah terjadi di muka bumi ini. Hanya ada di surga. Maka kita jangan terlalu resah juga kalau ada sedikit konflik atau ada dinamika. Kadang warga Muhammadiyah ini karena terbiasa harmoni misalkan, lalu
ketika ada ketegangan itu kemudian menjadi sangat sangat resah itu. Tapi juga sebaliknya, jangan terus merawat desintegrasi dan konflik. Saya ini kan lahir untuk membawa pesan amar ma'ruf nahi mungkar, maka enggak apa-apa, desintegrasi terus, konflik terus, hantam terus. Nah itu juga tidak sunatullah sebenarnya, dan keluar dari jalur silaturahmi. Silaturahmi itu akan ada dua dimensi, yang normal dan yang radikal. Tapi radikalnya di sini radikal positif. Saya gunakan radikal agar kata radikal tidak menjadi sesuatu yang peyoratif. Sabda Nabi, laisal wasilu bil mukafi walakinal wasilu idan qata'at rahimuhu wasalahu. Silaturahmi itu bukan hal yang sekadar mempertautkan apa yang sudah terhubung. Orang datang, kita datang, orang bersapa, kita bersapa, orang berkunjung, kita berkunjung, orang memberi, kita memberi, orang baik, kita baik, dan seterusnya. Itu normal. Tapi sabda Nabi, silaturahmi yang lebih berat adalah mempertautkan hal yang sudah terputus. Nah, di tengah situasi seperti sekarang ini, ya khairul umur awsatuha. Kita kelola konflik, kita terus dorong harmoni dan integrasi. Kuncinya apa? Ikhlas. Ikhlas adalah energi ruhani kita. Di saat kita dakwah, kita harus ikhlas, baik terhadap yang mendukung maupun yang berbeda. Di saat amar ma'ruf nahi mungkar juga harus ikhlas. Jangan karena amarah dan jangan karena suka dan tidak suka. Bahkan menegakkan keadilan pun harus tetap tidak boleh berlebihan. Adilu ya aqrabul littaqwa. Berbuat adilah karena itu dekat dengan takwa. Ini agar kita tidak terjebak pada apa yang saya kutipkan dalam tulisan kemarin, dan tadi terima kasih sudah dibikin sarahnya oleh rektor. Pensyarah itu biasanya lebih leluasa ketimbang penulisnya. Masuk ke mulut dimuntahkan, tiba di perut dikempiskan. Itu watak manusia. Jadi kalau ada hal baik, ada hal buruk dari orang yang sudah kita sukai, itu nggak ada salahnya. Buruknya pun kita poles-poles menjadi baik. Tapi sebaliknya, kalaupun ada hal baik dari orang yang sudah tidak kita sukai, itu kita cari-cari kesalahannya. Nah, maka di Al-Maidah 8 itu kita diminta untuk adil hatta terhadap orang yang kita benci dan terhadap keadaan yang kita benci. Untuk sampai ke situ perlu pemaknaan silaturahmi yang lebih mendalam. Perlu jiwa takwa yang lebih mendalam. Yang ketiga, dalam konteks Muhammadiyah, kita hari ini Syawal dalam tradisi Arab dan dipakai menjadi nama dari tahun atau bulan Qamariyah, Muharram sampai Dzulqa'dah, itu selalu ada peristiwa dan terkait dengan peristiwa tradisi Arab. Misalkan Rabiul Awal itu bulan semi pertama, Rabiul Akhir bulan semi kedua, Jumadil Awal itu bulan kering pertama, Jumadil Akhir bulan kering kedua. Nanti lompat, Ramadan adalah bulan yang terik. Syawal itu orang Arab punya tradisi berburu dan mempersiapkan perlengkapan untuk berburu. Maka kalau kita Syawalan, mari kita
menambah perbekalan untuk berburu amal lebih baik lagi. Apa yang kita lakukan secara individu itu saya percaya kita semua punya agenda masing-masing. Tapi secara kolektif ini perlu menjadi energi kolektif kita yang lebih besar di awal bulan Syawal ini. Muhammadiyah ini insya Allah sudah berada dalam fondasi yang kokoh. Arju ilal Quran wa sunnah. Kedua, manhaj tarjihnya dalam memahami Islam kuat. Pendekatan bayani, burhani, irfani. Tiga, termasuk dalam menentukan awal bulan, jangan goyah dengan hisab. Dan jangan terbawa kompromi-kompromi yang melankolis. Karena itu nanti malah membuat umat kita mundur dalam konteks membangun peradaban. Tapi sabar, kuncinya sabar, jangan menyerah. Arah kiblat yang orang malah mencari-cari. Saya masih dengar ada tokoh yang budayawan terkenal gitu, sampai masih ngapain dulu diarahkan kiblat ke arah barat daya. Toh kalau kita mau jalan ke timur gitu, nanti ketemu juga akhirnya. Persoalannya kan tidak sesederhana itu gitu kan. Jadi ini hal-hal yang seperti itu. Atau yang kedua, nalar komunal orang Indonesia. Orang Indonesia itu kadang paradoks. Jadi paradoksnya itu pertama, katanya memang pro harmoni, tetapi harmoninya itu sering salah kaprah. Di tulisan saya kemarin saya sebutkan, kalau ada sebuah peristiwa karena ada perbuatan yang mendahului dan memicunya, entah aktor atau kejadian, sering kemudian terjadikan kegaduhan. Kegaduhan itulah yang kemudian dipersoalkan. Lalu pesannya klise, jangan bikin gaduh. Tapi lupa siapa pembuat gaduh. Nah, kita harus belajar rasional. Lalu rasionalitas hilang di situ. Jadi ada hal-hal yang kita perlu untuk kompromi, ada hal-hal yang kita terus berjuang, gitu ya, terus berjuang sampai suatu saat perjuangan kita berhasil. Maka Muhammadiyah dengan kekuatannya itu, yang kedua kita harus terus mengkapitalisasi amal usaha kita agar menjadi kekuatan yang unggul, berkualitas, dan ke depan semakin berada dalam kemajuan yang lebih baik. Coba teman-teman di Majelis Dikti Litbang mencoba bikin kategorisasi. Berapa sih PTM yang sudah seperti UMY, UAD, kemudian UMM Malang, UMS dan seterusnya yang tingkat tinggi, gitu kan? Yang tanggal 2 akan rakernas. Berapa yang di tengah, berapa yang di bawah? Maka tugas Majelis Dikti itu adalah mengakselerasikannya. Bukan hanya tugas-tugas administratif. Tugas administratif bisa kita titipkan pada mereka yang bersifat tim atau sekretariat. Tugas pimpinan adalah memimpinkan, menjadi leader. Begitu juga kita persyarikatan dari pusat sampai bawah. Saya selalu fungsi kita 3. 1, fungsi regulasi organisasi dan rutin kita jalankan sehari-hari. Yang kedua, fungsi untuk pelayanan umat, datang ke berbagai tempat. Tapi hati-hati, pimpinan jangan menghabiskan waktu untuk itu. Yang ketiga, menanti kita, fungsi strategis, menggerakkan organisasi ini untuk membawa kemajuan dan sekaligus juga menjaga keseimbangan dari berbagai macam dinamika. Nah, kalau pimpinan tenggelam pada 2 aspek yang pertama, saya sebut bahwa kepemimpinan kita bukan kepemimpinan yang menggerakkan.
Yang ketiga yang perlu kita akselerasikan adalah energi kolektif kita untuk membangun jamaah umat di bawah. Memperkuat posisi peran Muhammadiyah Aisyah dalam menggerakkan umat tapi juga memobilisasi umat agar mereka beragama yang tercerahkan, bersosial yang berkeadaban di tengah medsos yang luar biasa dahsyat, dan membangun relasi-relasi sosial baru yang mungkin sudah banyak terkoyak. Disitulah sebenarnya kenapa Muhammadiyah dulu tahun 68 menggagas gerakan jamaah dakwah jamaah, kemudian kita tambah dengan gerakan atau dakwah kultural, dan terakhir dengan dakwah komunitas. Mari setelah dan diawali bulan Syawal ini, gerakan masjid ranting cabang, ini ada ketua cabang ranting, tapi juga kita semua gerakan persyarikatan kita. Jangan sampai kemudian kita vakum. Boleh jadi Muhammadiyah ini abai terhadap ini, lalu dianggap kita tidak punya kekuatan massa yang besar. Padahal coba kapitalisasi. Berapa jumlah TK, ABA, PAUD, sekolah dasar menengah, perguruan tinggi, muridnya berapa, tambah keluarganya, itu adalah lahan dakwah dan sasaran dakwah Muhammadiyah untuk nambah anggota. Kemudian masjid-masjid Muhammadiyah, PKU atau Rumah Sakit Muhammadiyah, pelayanan sosial, mesti punya daya rambat yang luas. Gerakan kebencanaan kita itu kan nambah simpati masyarakat luas. Semuanya harus kita kapitalisasi menjadi bagian dari jamaah Muhammadiyah. Bukan untuk kepentingan yang bersifat politis, oke, itu ada konsekuensinya. Tetapi untuk menjaga dan merawat umat ini tetap menjadi umat Islam yang mayoritas dan berkualitas. Bapak Ibu nanti pulang ke rumah cek data BPS. Berapa persentase kita itu selalu mengalami penurunan. Belum dimensi lain ya, belum dimensi lain. Teman-teman di negara Islam, di dunia Arab yang jumlah totalnya 317 juta dari semua negara, itu sekarang sedang menghadapi tantangan baru dalam beragama. Apa? Gelombang baru modernisme Arab yang menjungkir balikan ya tradisi kearaban juga. Saya pikir Emirat sudah persis Eropa kan. Sebentar lagi Saudi Arabia. Maka sekarang dibukakan pintu untuk wisata. Arab akan beralih dari sekadar untuk mengandalkan minyak pada pariwisata. Saya pikir perubahan itu. Nah, sisi lain, kecenderungan ateis itu dari 8% sekarang meningkat menjadi 13% di dunia Arab. Artinya bahwa ada dimensi tadayun atau tadayuniyah itu yang perlu menjadi perhatian bangsa Arab termasuk kita. Jadi kepentingan gerakan jamaah, dakwah komunitas itu untuk merawat umat Islam yang mayoritas agar tetap dalam agamanya, sekaligus juga meningkatkan kualitas. Yang terakhir di silaturahmi ini, kita akan nyata berhadapan dan menjalani pemilu 2024. Dinamikanya sudah kita ikuti bersama. Saya yakin yang ada di ruangan ini jauh lebih paham dari saya, karena setiap hari buka WA, buka HP untuk ini calon ini pasangannya apa dan macam-macam lah gitu kan. Bahkan jangan-jangan perhatian kita terhadap dakwah terkuras
oleh isu calon mencalonkan itu. Nah, kita harus tetap bahwa Muhammadiyah ikut berpartisipasi mensukseskan pemilu 14 Februari 2024 sesuai jadwal tanpa perubahan. Kedua, agar pemilu berlangsung luber jurdil dan berkeadaban bermartabat serta demokratis. Yang ketiga, ya kita juga perlu seluruh warga Muhammadiyah menggunakan hak pilihnya. Nah, yang terakhir, ingat khitah Muhammadiyah. Ingat khitah Muhammadiyah. Itu bukan hitahnya Muhajir Effendi, bukan hitahnya Syafiq Mugni, bukan hitahnya Haidar Nasir dan semua anggota PP. Tapi hitah organisasi, produk organisasi yang harus ditaati dan diikuti oleh seluruh keluarga besar dan institusi Muhammadiyah. Muhammadiyah juga paham bahwa anggota Muhammadiyah ini ada condong ke ini, condong ke itu, dan karena condong ke ini tidak suka ke ini, kan begitu kan? Itu wajar. Kami tidak akan masuk ke arena itu, tetapi tetap saja mesti berkeadaban. Yang kami tekankan, dukung mendukung atau tolak menolak, itu biar itu jadi urusan pribadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Jangan membawa-bawa simbol organisasi, apalagi organisasinya, simbolnya tidak boleh. Ingin khelah, tidak perlu pakai nama Muhammadiyah, tidak perlu pakai nama Asia, tapi menggunakan Sang Surya, ya sama saja. Berkemajuan, ya, misalkan. Apalagi pencerahan, ya. Bu, kreatif. Kalau ingin dukung mendukung, kreatif, bikin nama-nama yang lebih bisa menjangkau masyarakat luas tanpa membawa simbol organisasi. Itu kurang cerdas menurut saya. Padahal berpolitik itu juga perlu kecerdasan. Agar apa? Ya agar berkeadaban, tapi kalau toh menang, menangnya juga menang dengan elegan. Kalau kalah juga tidak jatuh diri. Juga nanti ya jangan tergoda juga bahwa ini karena dekat dengan kita, ini dekat dengan ini dan seterusnya. Kita harus tetap jaga Muhammadiyah ini. Karena apa? Harganya terlalu mahal kalau kita mengorbankan organisasi. Tapi Muhammadiyah elegan, memberi keleluasaan. Bagi yang tidak juga jangan memaksakan diri untuk ikut-ikutan. Ya enggak apa-apa. Menjadi anggota biasa dan tidak terlibat di situ, tapi pas waktunya memilih. Nah, bagaimana kita ingin ada dalam dinamika itu, salurannya ada. Lewat partai. Nanti kalau ada lewat tim sukses, Muhammadiyah punya mekanisme sendiri, ada yang non-aktif dan lain sebagainya. Nah, saya pikir itu sangat elegan. Dan kami mendorong juga kader-kader Muhammadiyah yang ada di partai politik dan kekuatan-kekuatan yang auxiliary di lembaga manapun, dengan harapan dan tugas, bawalah misi Muhammadiyah untuk mencerahkan kehidupan politik, mencerahkan umat, mencerahkan bangsa, dan mencerahkan dunia kemanusiaan. Jadi kalau pakai istilah itu, jadilah petugas Muhammadiyah. Tapi jangan jadi petugas partai di Muhammadiyah. Beda kan kalau jadi petugas membawa misi Muhammadiyah. Saya pakai simbolisme aja. Kalau membawa misi Muhammadiyah keluar itu artinya Muhammadiyah yang menyinari dan kader itu membawa misi Muhammadiyah, bukan sebaliknya. Nah, jadi inilah pesan saya yang
penting menjadi rujukan, basicnya adalah khittah Muhammadiyah. Wah, kalau gitu nanti Muhammadiyah akan ketinggalan kereta dari dinamika zaman. Siapa bilang? Itu hanya dramatisasi saja. Insya Allah Muhammadiyah cukup punya pengalaman panjang, punya kedewasaan panjang, punya kekuatan yang tidak pernah terkuras akibat peristiwa-peristiwa 5 tahunan. Tetapi kita kawal dengan peran kebangsaan kita, sebagaimana dalam kepribadian Muhammadiyah dan misi negara Pancasila Darul Ahdi Wasyahadah. Dan lebih-lebih bagi para pimpinan Muhammadiyah dari pusat sampai bawah, tetaplah kita menjaga marwah Muhammadiyah ini, garis Muhammadiyah ini, dan ketulusan kita membawa Muhammadiyah untuk mengemban misi dakwah dan tajdid yang mencerdaskan, yang memberdayakan, yang memajukan kehidupan umat bangsa dan kemanusiaan semesta. Mohon maaf, mudah-mudahan Allah meridhoi kita, merahmati kita, dan memberkahi kita dalam membawa misi yang luhur ini. Tetap sehat dan semangat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.